jadi takhasus di nasab. Alasannya apa? Ya alasannya banyak ulama-ulama ini tidak takhasus ke nasab, takhasusnya kepada fikih, tasawuf dan lain-lain. Dan kami pengen tahu gitu kan, ulama-ulama yang ada di Indonesia ini yang takhasus kepada nasab itu siapa saja begitu. Dan saya ingin mendengarkan pernyataan seorang ulama tersebut begitu Gus, karena itu kayaknya merusak pemikiran saya gitu. Siapa? Kiai Marzuki Mustamar. Betul ya. Saya tidak biasa remang-remang itu. Ya pernyataan saya pengen mendengar langsung dari Samar yang sekarang sudah tidak samar. Sudah samar dulu. Bela mana nih? Itu ternyata bela iman. Sudah gak samar lagi, sudah gak mustamar lagi. Jadi begini, sejak Kiai Marzuki Mustamar mengatakan bahwa Kiai Imad adalah mujaddid, dia adalah mutakhassis fil nasab. Sejak seperti itu justru menunjukkan bahwa Kiai Marzuki Mustamar adalah orang yang tidak takhasus, orang yang tidak paham terhadap nasab. Karena dia sudah mengklaim. Bayangkan syarat pertama menjadi ulama nasab apa? Yang pertama, ayat tasifa bil ilmil wasi', dia harus ilmunya luas. Wa yatabahhar fima yaktubuh, harus mendalam terhadap apa yang dicatat, bukan diajak diskusi kabur sana kabur sini, bukan comot-comot Google. Kemudian wa ayyakuna daqiqan fi itsbatih, teliti ketika menetapkan mengisbat, muhaqqiqan lima yudawwin, apa yang dia tulis, apa yang dia karang, dia harus benar-benar muhakkik, tahqiq terhadap apa yang dia pelajari. Wa qawiyan bi hujjatihi, dan kuat hujahnya, bukan takut dia jadi baik. Mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitih wa dhawabitih, harus sesuai dengan ilmu nasab. Ulama nasab ditolak sedunia, mau sesuai dengan bagaimana? Itu syarat pertama yang disampaikan oleh para ulama. Syarat pertama mau jadi ulama nasab, iman dan masuk di sini. Bahkan di dalam kitab Al-Waqfu fin Nasab, ya, Syekh Muhammad atau Syekh Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang kitab itu dipakai oleh Imam, di sana ada istilah nasabun hawin, nasibun hawin. Nasibun hawin itu adalah orang yang membahas nasab tapi amatiran. Mutakhasis, tidak mutakhasis. Kalau mutakhasis, dia berguru kepada siapa? Kalau mutakhasis ini orang yang memang fokus belajar nasab ya, artinya ya. Gurunya siapa? Gak pernah tercatat. Ulama nasabnya ditolak sama dia. Atau begini, kita kasih logika dulu. Kita mau bertanya ilmu biologi ke anak kelas 2 SD. Masuk akal enggak? Ya masuk akal ya. Dosen biologi mengajarkan biologi itu lebih kita percaya daripada anak yang baru lulus SD ngaku-ngaku ahli biologi. Ulama nasab yang kesehariannya bahas nasab jauh lebih kita percaya karena pengalamannya lebih paten daripada orang yang baru muncul ngaku-ngaku paling ahli nasab. Sama seperti tadi. Dosen matematika setiap hari ngajar matematika, kesalahannya lebih minim daripada kebenarannya lebih banyak pasti. Kesalahannya lebih minim daripada orang yang baru lulus SMP ngaku-ngaku pernah jadi dosen matematika. Gitu ya. Jadi kalau Kiai Marzuki Mustamar mengatakan dia mujaddid, maka saya katakan benar, mujaddid fi ifsadiddin, pembaharu dalam merusak agama. Karena dari dulu udah ada yang membatalkan nasab balawi, udah ada dari dulu. Pertama kali di Indonesia Imam, maka mujaddid beneran itu. Fi ibtali nasabi ba'alawi. Ya, makanya nama panjangnya kan Imaduddin faqad hadamaddin gitu. Nama panjangnya seperti itu. Jadi saya kira Kiai Marzuki Mustamar udah usah ikuti, gak paham soalnya. Itu kasihan. Beliau sudah sepuh ya. Seharusnya beliau lebih fokus kepada hal-hal yang mungkin di pesantren atau apa. Malah kesannya kan kayak apa ya? Loncat sana, loncat sini, bela sana, bela sini.
kesannya tuh kayak nggak konsisten gitu. Bang Haji. Nggak konsisten. Iya. Jadi seharusnya ada usah. Kalau memang beliau berani merasa paham, ayo ajak Kiai Mustamar itu datang ke Robitu Alawiyah. Kalau memang Kiai Marzuki Mustamar yakin dia mujaddid, ayo datangkan ke Robitu. Kita tantang dia. Bukan kabur 3 hari 3 malam, debat 3 hari 3 malam. Sudah difasilitasi oleh Robitu. Katanya mujaddid, kok ditantang debat takut. Katanya ngaku keturunan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini berarti kan sama nasabnya dengan Habaibnya. Keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu paling pantang kalau ditantang itu. Sayyidina Husain itu terkenal paling pantang kalau ditantang. Ini tentang debat takut mau ngaku keturunan Sayyidina Husain. Malu, guys. Malu. Sayyidina Husain itu sudah jelas kalah, lawannya lebih banyak, tidak mundur beliau. Kita tentang debat takut, ngaku mereka takut kepada keturunan Sultan Hasanuddin seperti saya katanya. Dulu Habib Bahar disalah-salahkan ketika mengatakan di dalam tubuh saya ada darah Sultan. Sekarang dia mengatakan keturunan Sultan Hasanuddin seperti saya katanya. Kan kena makan sendiri kan? Kena makan sendiri. Jadi man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Jadi tambah jauh dari Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ahu. Ilmu terbaik adalah ilmu yang menambahkan kita rasa takut kepada Allah. Kalau ilmu itu kira-kira kita tambah berani sama Allah, berarti itu bukan khairul ilmi. Su'ul ilmi berarti itu. Ulama, semua ulama penyanyi dangdut diklaim jadi wali Allah.